Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata. Tentunya di Kongko bareng komunitas, di mana di sini kita bakalan ngobrol santai aja seputar tentang komunitas-komunitas yang kita undang. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan komunitas dari Omah Kreatif. Ya. Wah, ini ibu-ibu kreatif ini berarti ya. Amin. Ya pastinya kreatif karena ini langsung bersama foundernya hari ini ya sahabat TV 10. Ada Ibu Hesti, Ya. founder dan ketua. Ya. Double nih Double. kerjaan. Wah, luar biasa. Ada Ibu Endang, ini untuk sub atau bagian di edukasi, workshop dan kepelatihan ya. Ya. Luar biasa, hari ini kita kedatangan dua empunya Omah Kreatif langsung dan kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya tentunya sahabat TV 10 tentang komunitas ini akan seperti apa saja kegiatannya. Tapi sebelum kesana Ya. ini langsung ke foundernya dulu Bu Hesti. Oke. Ini kan Omah Kreatif. Iya. Berarti ini adalah ide kreatif yang muncul. Kenapa harus ada Omah Kreatif? Boleh diceritakan dulu kilas balik. Sebenarnya segala sesuatu itu kalau saya sendiri berawal dari diri sendiri dulu. Ya. Makanya karena saya itu suka, ya istilahnya itu uplek ya, kalau bahasa dulu itu kita senang membuat-buat gitu. Saya senang berkerajinan, senang seni. Terlihat beberapa produk yang ada di sini ya. Iya, terus kemudian memanfaatkan apa yang di sekitar kita itu dulu sebenarnya. Kemudian berjalannya waktu saya sempat jadi pendidik Mas, ngisi di suatu sekolah. Saya kebetulan ngisi ekskul untuk kerajinan tangan. Kebetulan juga waktu itu di Solo ada Kreaso, Betul, Kreatif ada. Anak Solo. Iya, betul. Dan alhamdulillah sekolah kita saat itu meskipun sekolah kecil swasta, kita waktu itu juara favorit. Yang kita unggah saat itu adalah origami, Ya. kemudian pemanfaatan kertas dibuat topeng. Jadi ini pemanfaatan limbah ya, Nggih. barang-barang yang sudah tidak digunakan tapi dimanfaatkan kembali menjadi sebuah seni. Iya, gitu. betul. Ini tidak hanya sampai pendidik, akhirnya Iya. apa ya? Mungkin ada jiwa seni Meneruskan. yang bergejolak gitu. Iya, betul. Bergejolak akhirnya menjadi Itu muncul awalannya itu komunitas. Saya buat Solo Kreatif karena munculnya di Solo. Baik. Dan bahasa kreatif ini kan istilahnya kan umum ya. Kreatif untuk apapun yang baik manfaat. Akhirnya berjalan waktu di Solo Kreatif sendiri itu ada 3 sub. Kedai Tenongan, sub kedai Sokref yang non kuliner. Kemudian yang terakhir ini showcase-nya dari 2 tadi, Kedai Tenongan dan Kedai Sokref. Kita wadahi showcase-nya atau galerinya kita namakan Omah Kreatif. Jadi awal mulanya dari Solo Kreatif. Solo Kreatif dulu, iya. Kemudian setelah itu baru muncul Omah Kreatif, Omah dari Kreatif. showcase kuliner sama non kuliner ya. Iya. Yang mudahnya gitu ya. Betul, Tenongan betul. berarti kan isinya makanan gitu Iya. ya. Kalau non makanan berarti mungkin tadi seperti Kerajinan, fashion. kemudian, ada fashion juga. Juga pelaku yang lain Mas, jadi pelaku seni, entertainer, Baik. instruktur senam, dia di biro travel, itu juga masuk di Kedai Sokref. Wah, ini berarti Multi. yang ada di Solo Kreatif atau Iya. yang hari ini menjadikan namanya sebagai Omah Kreatif. Ini di dalamnya tidak hanya seputar tentang kerajinan tangan atau mungkin yang kita tadi ceritakan tentang kuliner ya, sahabat TV 10. Apalagi artinya yang ada di dalam Omah Kreatif ini? Omah Kreatif sesuai namanya, ada filosofi di situ adalah kata omah. Di situ karena saya berasal dari Jawa, Baik. ingin mengunggah itu kata omah ini kan tempat rumah yang menaungi wadah. Jadi biar menjadi tempatnya berkumpul-kumpul orang-orang yang berkreatif dan ingin kreatif. Produktif berarti? Ya, jadi sangat produktif. Dan segmentasi kita semua umur. Siapapun Semua umur. itu? Siapapun. Anak sekolah boleh? Oke banget. Anak kuliah? Oke. Iya. Ibu-ibu sudah punya anak di rumah? Oh, nggak apa-apa ya? bisa. Bapak-bapak bahkan maaf. Bapak-bapak bisa? Bapak-bapak bisa. Boleh gabung? Boleh. Diajarin, kalau belum bisa, misalkan saya pengen gabung, tapi saya nggak punya bekal. Tapi Terus biasanya kita gimana? unggah dulu Mas. Kita unggah dulu biasanya kayak kemarin. Kami kebetulan kedatangan dari salah satu dari jemaat gereja Bapak-bapak Katolik. Itu ke sana
karena relate dengan mereka itu Baik. kan ada hari Natal gitu. Iya. Akhirnya kebetulan saya spesialisasi untuk kerajinan juga ada unsur limbah itu dari plastik resek, membuat ring Natal atau pohon Natal dari plastik resek. Jadi saya memberikan isian itu. Baik. Sama yang satu adalah pemanfaatan bambu untuk membuat gantungan kunci dengan teknik lukis bakar. Nah ini artinya Omah Kreatif sendiri tidak hanya diperuntukkan hanya ibu-ibu, meskipun Iya. hari ini yang datang ibu-ibu, Ibu-ibu. tapi bapak-bapak, anak sekolah, Iya. mahasiswa atau siapapun yang pengen produktif, Iya. selama itu menjadi hal yang positif, boleh gabung ya Bu ya. Iya. Kalau soal kepelatihan, kita nyinggung ke Ibu Endang ya. Iya. Bu, ini kan anggotanya banyak nih, banyak ya Bu. Tadi Anggota. belum kita bicarakan. Kalau di Solo Kreatif dulu kita memang ini Mas sebelum legalitas ya, itu memang kita itu penamaan anggota. Baik. Waktu itu ada iuran 10.000 per bulan dan sebagainya. Istilahnya kita masih mengkolek ya. Nah, pada saat Omah Kreatif ini kita memang non bayar Mas, non bayar. Kalau bisa mengajak mereka itu justru menghasilkan cuan gitu. Oh baik. Gitu. Jadi saat ini kita nyebutnya bukan anggota, Tapi keluarga. oh keluarga. Keluarga Omah Kreatif. Sebutan anggota itu Iya, sementara dihapuskan Menjadi keluarga. menjadi keluarga Iya. supaya lebih terasa kayak keluarga, Akrab. lebih dekat, lebih akrab. Kita kembali ke apa Iya. ya? Soal edukasi sama workshop. Apa saja edukasi atau workshop yang sudah diadakan di Omah Kreatif ini? Kalau di Omah Kreatif itu kan menampung berbagai macam kreativitas dari segala bahan baku limbah terutama. Kalau saya kan di pelatihan, kita itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan di sekolahan, di lingkungan sekitar kita, Baik. mengajar ibu PKK, itu kita mulai dari nol. Jadi kita itu orang yang belum tahu awam, kita Ajarin ya? ajarin supaya dia itu suka dengan kreativitas dan menghasilkan sesuatu yang bisa membantu ekonomi kita juga gitu loh. Betul. Dan untuk anak-anak, kalau anak-anak itu kan sekarang zamannya kan zaman HP. Gadget, Kita mencoba untuk kreativitas mereka itu dengan limbah-limbah yang di sekitar kita itu manfaatkan dengan jalan yaitu kita Memberikan edukasi ya? edukasi caranya, terus kita tunjukkan kalau kreativitas seni itu pasti akan ada hasilnya. Tidak hanya sekedar scroll Iya. HP terus Betul. sampai tantrum ya. Iya. Itu memang misi kita, cuman Baik. saat sekarang masih banyak kendalanya. Kendala lah. Jadi pelan-pelan ya, Bu, ya? Iya, kita pelan-pelan. Makanya kita sering adakan workshop gratis ya Bu ya. Ya, sering. Sering adakan workshop Itu kalau gratis. Apa? misalkan ingin mengadakan workshop, ibu yang mengajukan ke sekolahan atau sekolah harus mengajukan ke ibu, atau prosedurnya gimana? Barangkali yang ada di rumah ini Iya. tertarik Iya. untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang Silakan. positif Boleh. gitu. Kalau yang biasanya kita ada dua macam Mas. Kita dikunjungi Baik, sama kita dipanggil sebagai narasumber. baik. Nah biasanya kalau dikunjungi jelas kita menjual paket Mas. Untuk datang berarti Iya. peserta akan datang ke Omah Omah Kreatif. Itu biasanya kalau skala istilahnya kuantitas sekolah itu biasanya kita menyesuaikan segmentasinya. Anak ini membuat apa? Kemudian nanti kita paketan nih dari harga yang murmer Iya. 25.000 itu sudah persemakan. Oh baik. Ya gitu. Terus apa namanya? Biasanya sekolah itu yang nyurati ke kita. Permohonan mau kunjungan dan sebagainya. Nah, tidak beda di saat memang kita diminta sebagai narasumber. Untuk datang ke sekolah. Ya, sampai saat ini maaf kita itu belum nawar-nawar nih Mas. Iya. Alhamdulillah kita dicari Mas, masih dicari. Oh baik. Gitu, jadi kita masih dicari lah. Sudah terkenal berarti ini ya, Bu? Alhamdulillah. Banyak yang Kalau diklik atau di browsing itu klik nama itu sudah muncul Mas. Sudah muncul ya? Muncul di Google kan gitu aja. Jadi itu ternyata waktu beberapa yang kunjungan dan sama sekali belum kenal, dari SMK, SMP, SD bahkan anak-anak kuliah, Ya. itu saya sering tanya, kalian tahu saya atau Omah Kreatif ini dari mana? Dari Ya, mana Bu. jawabannya Bu? Mereka Google, katanya googling.
Berarti saya sudah terkenal ya saat itu. Rumah kreatifnya Terbukti berarti ya, gitu. terkenalnya ya. Nah, dan yang jelas kita kan ada di Google Maps juga. Iya. Dan itu begitu diklik di situ kan sudah muncul ini nih. Bisa untuk- dikunjungi bisa secara langsung dikunjungi, ya. dan di sana justru menyediakan paket-paket bagi siapapun yang akan Ya. belajar karena itu kaitannya tentang bahan kemudian Iya, siapa betul, yang akan jumlahnya, belajar, ya. kan harus Waktu, disediakan dan betul. disiapkan ya Iya. terutama juga tempatnya. Oke. Nah kalau kembali ke edukasi tadi, Iya. ini kan edukasinya tentang kerajinan. Iya. Adakah edukasi atau workshop yang lain selain kerajinan, Bu? Ada. Apa itu? Kemarin pelatihan sambel, kita ada Mas. Yang Pelatihan- kuliner. Pelatihan sambel, membuat Iya. sambel. Jadi edukasi itu banyak Banyak, macam. tidak hanya Ada kerajinan. yang dari plastik, dari limbah, dari perca kayak gini. Terus Ini, kuliner. hasil- ini hasil karya Hasil. kita dari Baik. Oma Kreatif. Kalau ini memanfaatkan perca. Perca. Ini biasanya ibu-ibu PKK yang sering minat. Iya. Oh, baik. Kalau ini kan anak-anak sama bapak-bapak. Iya, Ya, betul. Kalau makanan itu semua umur. Semamur. Jadi Yang pelatihan beli. kita macam-macam Mas. Ya, Itu Sahabat ada TV 10, narasumbernya masing-masing, Mas. ini adalah salah satu hasil dari Omah Kreatif. Salah dua Mas. Salah dua. Oh, salah dua ya? Mohon maaf, Jadi ada saya kan salah dua. Nanti kita akan bahas, tapi jangan kemana. Iya. Tetap di Koko bareng komunitas. Ya, sahabat TV 10, balik lagi di Koko bareng komunitas. Ini saya sudah ditemenin dengan apa Bu? Apem ya? Iya, apem. Apem sama Pukis. Pukis. Ini yang sering ditemui di jalan biasanya Jalan-jalan, banyak ya. Dan ini salah satu hasil kreasi dari Omah Kreatif Snack. Iya. Ini baunya wangi, tapi nanti saya coba Coba. Ini juga ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya membuahkan hasil. Ini boleh diceritakan satu persatu. Oh mungkin dari depan dulu. Ini ada tote bag. Tote ya. bag itu juga hasil dari lingkup Omah Kreatif memang membuat sendiri tote bagnya, kemudian juga dengan teknik DTF kita buat, dan mohon maaf ini mungkin bisa Diambil, dibalik. Bu. Ya, apa ini? Dibalik ini kebetulan Ada lukis. Ya, ini lukis Lukis hasil dari- workshop dari yang kemarin workshop dilakukan kemarin. oleh anak-anak. Baik. Kita kasih apresiasi ini menjadi apa namanya sebagai apa namanya pajangan di galeri kita. Oh, di Jadi sana karena juga ada galerinya. ini ya, showcase Ada. untuk memajang hasil-hasil karya anak-anak yang Iya. pernah dilatih ya Bu. Betul, ya? ada. Boleh saya pegang Bu? Monggo. Kalau ini sablon ya Bu ya? Iya, itu DTF Ini sablon. aja, kalau itu kan Kemudian ini Lukis langsung. lukis. Ya. Wah, luar biasa. Ini bisa jadi salah satu Iya. apa ya, tas yang bisa dibawa kemana-mana ya. Buat sahabat cendera TV 10. mata. Kalau Iya. kita kan akan mengadakan bazar kan biasanya kita Event-event. selalu bawa tas kayak gini. Betul, Iya. dalamnya bisa dikasih hasil Iya. kerajinan. hasil kerajinan ya. Boleh lanjut lagi Bu. Iya, ini boleh diceritakan yang ini. Ini kebetulan kalau ini pemanfaatan bekas-bekas kayu, maksudnya Dari limbah-limbah mebel kayu itu. itu, karena kecil-kecil dan bentuknya kan tidak sama Iya. ukurannya, jadi Disesuaikan menyesuaikan ya? ya. Cuma kita permani sedemikian rupa, kita relatekan dengan kondisi anak-anak. Kalau dulu kan baru tren, misalnya kayak ini ya. Oh, Angry iya. Bird atau apa gitu, itu bola yang suka bola, jadi Manchester. menyesuaikan bisa request gitu. Kayak Kalau gitu, Mas. Kalau ini tataan memang- ya Bu ya? Iya, Iya, itu tataan. tataan. Kalau ini memang Ini beliau. sumbernya. Saya Ya. memang narasumbernya itu anyaman kertas. Baik. Iya. Jadi Ini adalah memanfaatkan kertas Koran. koran ya? Iya, sisa-sisa kertas, nggak harus koran. Nggak harus Kita koran. pakai Apapun itu ya? LKS ya bisa. Kalau ini kan cuma aku kan naung di bawah Omah Kreatif. Oh, baik. Kalau aku ke event-event Iya. kan terkadang ini tak bawa kasih Brand- gini, brandnya beliau. saya Oh, sendiri. baik. Ada sendiri. Iya.
Saya cuma narasumber dari. Ini juga dari kertas? Oh enggak. Iya. Oh iya? Itu dari Ini kertas. dari kertas semua, Mas. Oh, Iya, dari kertas kita Termasuk semua. maaf ini tempat tisu. Iya. Lipo. Ada tas tapi saya lupa bawanya sih. Tadi sekilas seperti bukan kertas sih, tapi Iya. ternyata ini kertas ya, Kertas, sahabat TV 10. iya. Kayak rotan gitu bayangan saya. Iya. Oh ternyata kertas. Tapi kalau untuk durability-nya, kekuatannya bukan nggak boleh kena air kah? Udah kalau ini kena air aman. Kemarin sudah saya trial pakai finishing itu pernis. Jadi Baik. sebelum bahan mentah itu kita anyam, setelah Baik. kita anyam kita kasih lem sama air biar kaku. Jadi nggak lemas. Kalau pakai langsung kertas itu kan lemas, Mas. Iya. Iya. Setelah jadi seperti ini bentuknya, kita kasih lem sama air, kita kuas, kita kaku. Sedangkan untuk anti airnya kita kasih pernis. Jadi kalau kita kena air itu aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Jadi Iya. ini sudah bisa digunakan dan Iya. kalaupun delalah, delalah kena air, Insya ya Allah nggak masih apa-apa aman. gitu ya. Iya. Ini apa ini Bu? Ini kayak Ini topi udeng ya. udeng. Bali gitu ya? Iya, kita namakan ya, udeng namanya. Jadi udeng ini kan di beberapa wilayah di Indonesia, di seluruh Nusantara itu kan mereka punya ikat kepala masing-masing. Iya, Nah, betul. di sini kita juga ada kebetulan keluarga kita ada yang membuat. Kita apresiasi kan saya bawa. Jadi ini keterwakilan yang dari limbah ada, kayu, Jadi kayu, kemudian kertas, kemudian kain. ini juga. Kebetulan ada satu sebenarnya yang membuat udeng seperti ini, tapi lingkup kami, keluarga kami itu disabilitas. Kami juga merangkul disabilitas. Jadi banyak sekali, termasuk produk-produk kemasan, kuliner kemasan, seperti jamu, kemudian juga kuliner-kuliner kemasan yang lain itu juga ada. Banyak ya yang Iya. ada di sini. Artinya ini semuanya bisa jadi paket edukasi sama Iya. workshop tadi ya Bu ya. Iya. Sejauh ini Bu, Iya. sudah ada berapa anggota yang bergabung di dalamnya atau keluarga? Keluarga kami ini kan sesuai bidang-bidangnya, Mas. Iya, ada bidang apa saja boleh Nah, diceritakan? bidang yang ada di kami ini yang pertama itu kan kewirausahaan dan unit lain. Yang jelas pertama bidang organisasi dulu. Iya. Kemudian bidang kewirausahaan dan unit lain, di situ kan UMKM masuk dan yang lain, pelaku usaha yang lain. Kemudian untuk bidang hukum kami juga ada. Dan pendampingan itu ada. Terus kemudian yang beliau ini edukasi, workshop dan pelatihan. Workshop. Terus kemudian ada bidang seni budaya dan pariwisata. Kami juga Itu ada. artinya apa saja yang ada di bidang seni budaya pariwisata? Nah, ini terkait dengan teman-teman yang ada di lingkup yang non produk, Mas. Non produk fisik seperti ini. Iya. Mereka itu bergerak di bidang Tari seperti begitu kan? Iya. ya, itu juga Tari, bisa seni fashion. karakter, sulap kayak gitu. Kemudian destinasi wisata, karena di tempat kami ini juga ada owner-ownernya destinasi wisata. Oh baik. Ya, jadi otomatis kita bisa kerjasama atau sinergi. Mereka butuh souvenir, itu bisa Order ya ke kita. Salah satu destinasi yang memang sinergi dengan kita itu di Sukoharjo, namanya Wilen. Itu Baik. saya sebut merek nih, Iya. nggak apa. Kebetulan mereka dan beliaunya, manajernya kebetulan memang keluarga kita juga. Ini keluarga dari Omah Kreatif juga iya. ya. Omah Kreatif itu Iya. membawai banyak sub bidang ya, tidak terbatas hanya 1, 2, 3 Iya. saja, tetapi sampai dengan seni, budaya, Iya. dan juga destinasi wisata. wisata ataupun Wira swasta. wira swasta. Bisa, iya. Ya. Kalau misalkan yang ada di rumah pengen gabung tadi itu sebenarnya apa sih yang harus dimiliki? Apakah harus punya misalkan bakat atau punya talent atau sesuatu yang bisa dibawa, seperti Bu Endang kan bisa membuat Iya. kerajinan ini gitu, atau datang saja kemudian harus apa gitu Bu? Kalau ke kami ini pertama, kadang kan sering saya ditanya, Iya. syaratnya menjadi anggota, karena mereka belum tahu. Iya. Anggota Makratif itu apa? Happy pertama, ikuti dulu kami, ikuti dulu kami. Jiwanya Anda harus punya senang, happy. ayo. Sekedar membersamai atau menjadi Iya. bagian dari itu, saya gitu aja. Yang penting jalan dulu ya. Iya, jalan dulu. Gak usah Kadang- mikir aku iya. bisa gitu ya. Nah, kadang saya tuh nggak bisa apa-apa, bisa. Kurang percaya Karena diri. saya yakin setiap manusia itu punya talenta masing-masing. Nah, di sini yang kadang-kadang
Omah Kreatif ini kenapa benar-benar saya ini nggih. Saya ingin orang yang potensinya itu mungkin tenggelam atau belum kelihatan itu bisa muncul. Dengan usia Iya, berapapun ya? Berapapun. Bisa menonjol. Ternyata saya bisa, iya. Nah, gitu. Catwingnya nanti gitu. Ternyata Itu yang ketemunya jadi. di Omah Kreatif Iya, gitu ya. betul. Tapi benar Mas, ada beberapa teman-teman. Iya. Kadang saya itu berkunjung kemana atau mungkin main ke tempat teman, kebetulan senengane anu nggih, dolan itu. Saya kadang mendapati loh ini barang bagus-bagus kenapa mau meneng wae, nggak diapa-apain gitu. Ya itu biasanya saya atian saya itu jiwanya meronta-ronta. Saya langsung, ini saya bawa ke Solo ya, kalau itu di Lado ke kota itu biasanya saya diizin. Saya bawa ke Solo. Terus biasanya mereka tak imini Mas. Dolan gitu. Enggak, Gimana, Bu? jenengan mau on air. Saya ini siaran radio Mas. Oh gitu. Iya. Supaya bisa Bisa Mbak, bisa. Kalau mereka punya produk yang kerajinan dan lingkupnya itu biasanya mereka saya konekkan dengan Solo Art Market. Saya langsung, jadi biar mereka show up. Karena kalau di sana kan nanti mereka bisa workshop. Pamer lah, pamer dalam kita tuh berkarya. Betul, betul. Nah itu, jadi teman-teman ini butuh caring, orang-orang yang peduli untuk mereka itu eksistensinya itu muncul. Tidak hanya sembunyi. Tidak hanya diem aja gitu ya. Iya, kadang mereka tuh nggak butuh ruang, butuh media, Iya. sama butuh satu lagi yang dorong. Iya, betul. Sama yang Nah ngajak. kita itu bagian yang mendorong. Iya, wadah buat mereka-mereka yang Itu sih ingin Mas maju. sebenarnya. Simpel sebenarnya. Iya, betul Iya. betul. Tapi kalau ngomongin soal perjalanan tadi cerita awal mulanya dari Solo Kreatif dari 2018, Iya. kemudian menjadi Omah Omah Kreatif. Mulai tahun berapa Bu jadi Omah Kreatif? Omah Kreatif, bukan kalau menjadi Omah Kreatif itu sampai kita legalitaskan tuh 2001 ke 2002 karena 2022 itu September kita launchingkan di KLIPP Land saat itu. Itu menjadi bentuk yayasan Omah Kreatif Nusantara Bersatu. Saking saya nasionalisnya Mas. Jadi di situ ada kata Nusantara Bersatu untuk menyatukan dan kami ada slogan ya di sini. Apa slogannya itu Bu? Bersama kita bisa, bersatu dalam perbedaan. Karena bersatu itu tidak harus selalu sama. Baik. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Dan tentunya cuan gitu. Ya, cuan, betul. Iya. Iya kan Bu, pada akhirnya kan Pada produktivitas ini harus Akhirnya dihargai dengan endingnya cuan. cuan. Iya. Ini perjalanan yang tidak mudah saya kira, mulai dari 2018 Oh, iya. sampai dengan Bapak belur sih. 2025. Ini adalah cerita manis-manisnya saja Iya. yang kita ceritakan hari ini. Pokoknya Iya. sahabat TV 10 yang ada di rumah kalau pengen gabung silahkan supaya tahu cerita pahitnya. Oh enggak. enggak akan diceritakan. Selalu manis aja. Selalu manis Selalu aja. manis Pokoknya kalau aja. ada kesulitan anggap itu sebagai hiburan gitu Iya. Betul. ya. Iya. Terima kasih hari ini sudah mampir di TV 10. Sama-sama. Barangkali Ya, lain waktu sama-sama. kita bisa Oke, Apa siap. lagi? berkolaborasi lagi, bekerja Iya. sama lagi. Semoga kegiatan-kegiatan yang ada di Omah Kreatif ini Iya. semakin luas, Amin. Amin. lebih bermanfaat lagi Siap. untuk anak-anak. Terutama saya sangat mendukung Iya. program edukasi kepada Iya. anak-anak supaya mereka punya apa ya, Daya skill, kreativitas, daya skill, kreatif dan mengurangi screen time-nya di Betul. depan layar Depan yang ada layar. buang-buang waktu Betul. tadi. Demikian ya, sahabat TV 10 ngobrol Iya. kita bersama Omah Kreatif, ada Ibu Hesti, foundernya, dan juga ada Ibu Endang selaku divisi edukasi dan juga workshop pelatihan. Terima kasih untuk hari ini sudah menonton Kongko bareng komunitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.